Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fatmawati. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas TI 19E2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang undang-undang dalam teknologi informasi guna memenuhi tugas pada mata kuliah komputer dan masyarakat. Oke, yang pertama langsung saja kita mulai dengan undang-undang dalam teknologi informasi. Jika dalam kehidupan nyata kita kenal dengan KUHP, tetapi dalam kehidupan maya atau dunia maya, media sosial, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mencangkup ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan Indonesia. Nah, adapun cakupan materi Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya 1. Pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, terdapat di Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE. 2. Pengakuan atas tanda tangan elektronik, terdapat di Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang ITE. 3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik, terdapat di Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ITE. 4. Penyelenggaraan sistem elektronik, terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE. 5. Nama domain, terdapat di Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang ITE. 6. Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, terdapat di Pasal 25 dan 26 Undang-Undang ITE. 7. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime serta ketentuan pidananya, terdapat di Pasal 27 sampai Pasal 37 Undang-Undang ITE. Oke, kita lanjut sejarah singkat lahirnya Undang-Undang ITE. Pada tanggal 18 Maret 2008 adalah naskah akhir Undang-Undang ITE dibawa ke tingkat 2 sebagai pengambilan keputusan. Tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE diterapkan menjadi undang-undang dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan tambahan Lembaran Negara. Adapun dasar pembentukan Undang-Undang ITE diantaranya: pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keenam,
pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Namun, pada tanggal 27 Oktober 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Undang-Undang ITE pernah dilakukan perubahan pada masa Menteri Rudiantara. Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 direvisi menjadi Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2016. RUU Perubahan ITE telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251 dan tambahan Lembaran Negara nomor 5952. Adapun undang-undang tersebut berisi 7 poin penting yang merevisi Undang-Undang ITE. Adapun 7 poin yang direvisi, yang pertama adalah untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3. Dan dilakukan 3 perubahan sebagai berikut di bawah ini. Kedua, menurunkan ancaman pidana dengan 2 ketentuan, yakni pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Ketiga, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut. Mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintahan menjadi dalam undang-undang. B. Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Keempat, melakukan sinkronasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. A. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. B. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam Undang-Undang ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. A. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. B. Kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Keenam, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgot alias hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 yang terbagi atas 2 hal, yakni A. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. B. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. A. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. B. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik
untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Nah, jadi itulah ketujuh poin yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oke, mungkin kali ini itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.